Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 2, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman diambil dari akar kata rohimah. Ini mengandung makna kelemah lembutan, mengandung makna kasih sayang dan kehalusan. Lemah lembut, kasih sayang, halus. Ar-Rahman, Allah Maha Mengasihi, Allah Maha Menyayangi, sifatnya menyeluruh tanpa pandang bulu. Siapapun makhluk Allah kena dengan rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah, kelemah lembutan Allah menyeluruh tanpa pandang bulu. Orang mukmin, orang kafir, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmannya Allah. Tetapi kan kita harus tahu bahwa kasih sayang Allah yang dikaitkan dengan sifat Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang ditandai dengan Ar-Rahman, ini bersifat sementara. Artinya kasih sayang Allah di dunia disebut dengan nikmat rahmaniyah. Kasih sayang rahmaniyah itu adalah sifatnya cuma di dunia, sementara. Lafaz Ar-Rahman dalam Al-Quranul Karim disebut sebanyak 57 kali. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah bersikap lemah lembut kepada seluruh makhluknya tanpa pandang bulu. Kita gak bisa, harus sejajar, harus seiring lurus tanpa pandang bulu kepada siapapun. Hati kita pasti ada kecenderungan beda, ini anak kita, itu bukan anak kita. Jadi ada perbedaan kalau di kita. Kalau Allah kasih sayangnya sangat menyeluruh, dan Allah kalau diminta itu sangat diharapkan oleh Allah dan sangat ditunggu, karena Allah sangat kasih sayang. Tetapi kalau kita diminta itu diminta sangat tidak mau. Kita sering marah kalau sering diminta, kita sering dongkol kalau sering diminta. Kalau Allah dengan sifat kasih sayangnya, Allah itu sangat senang kalau diminta. Dengan rahmaniyahnya Allah, dengan sifat pengasihnya Allah, Allah selalu mengasih dan tidak akan mengecewakan orang yang meminta dan memohon kepada Allah. Akan marah, tidak akan jadi. Ya. Semua yang diminta sama kita, tapi Allah mah akan dikabulkan. Selanjutnya kita membayangkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada semua makhluk. Berapa miliar manusia, berapa triliun hewan, semuanya mendapat kasih sayangnya Allah. Semuanya dikasih makan, semuanya dikasih pakaian oleh Allah, semuanya dikasih rumah sama Allah. Ayo, dalam kisah dibicarakan Nabi Sulaiman dengan kekayaan yang sangat melimpah. Di suatu waktu Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk ngasih makan sehari saja pada satu ikan yang ada di laut. Allah ngomong sama Nabi Sulaiman, Sulaiman, apakah kamu akan mampu? Kamu ngasih satu hari saja untuk satu ikan yang ada di laut? Berarti saya tidak akan ngasih sama ikan itu yang satu sehari itu. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, insya Allah saya siap. Nabi Sulaiman menyuruh kepada para menteri dan para staf-stafnya untuk mengumpulkan makanan sebanyak mungkin di pinggir laut. Segunung makanan yang dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman. Setelah itu Nabi Sulaiman panggil ikan yang hari itu akan dikasih makan oleh Nabi Sulaiman. Dan kata Allah, saya tidak akan ngasih makan sama ikan itu.
Datanglah ikan ke pinggir laut, makan makanan yang telah disediakan oleh Nabi Sulaiman yang menggunung itu, tetapi akhirnya berkurang. Kata ikan, ya Nabi Allah, makanan yang diberikan oleh Allah setiap hari lebih daripada makanan yang kamu sediakan hari ini untuk saya. Makanan yang kamu sediakan untuk saya hari ini, kata ikan, terlalu sedikit. Allah kasih makanan banyak banget. Dari sana Nabi Sulaiman tersungkur sujud kepada Allah. Masya Allah, disuruh ngasih makan, nawar ngasih makan satu ikan saja udah gak sanggup, apalagi ke semua ikan-ikan yang ada di laut, belum lagi kepada seluruh manusia. Di sini kita menunjukkan betapa kita ini membutuhkan kasih sayang Allah. Kita lihat dengan sifat rahmannya Allah, orang tua sayang sama anaknya. Dengan sifat rahmannya Allah, seorang anak cinta dan menghormati kepada orang tuanya. Dengan sifat rahmannya Allah, hewan menyayangi sama anaknya. Monyet sayang anaknya, ikan sayang sama anak-anaknya. Anaknya yang banyak itu dikeluarkan kalau jair, ya, dikeluarkan dari bibirnya. Dikala ada makhluk atau ikan yang lebih besar dimasukin lagi sama perutnya. Itu adalah dampak dari sayangnya Allah, rahmannya Allah. Kita bisa lihat pada makhluk-makhluknya. Selanjutnya, penelitian, monyet bisa ngambil makanan, ikan bisa diambil sama kucing. Betul ya? Monyet kita kasih pisang diambil, kita kasih opak juga diambil. Bahkan kalau monyet, tangan disimpan dulu di tangan yang kiri, tangan yang kanan terus ngambil. Kalau udah penuh tangan kiri, tangan kanan dimakan, tapi belum dimasukin sama perut, disimpan di mulutnya sampai menjedol. Masih ada yang ngasih, diterima. Masalah terima menerima, masalah ngambil makanan, semua makhluk juga bisa. Tapi ada makhluk-makhluk yang sangat tidak bisa, yang tidak bisa dilakukan oleh kucing, yang tidak bisa dilakukan oleh monyet. Setelah dikasih, dia tidak bisa mengucapkan tanda terima kasih. Ini kita memakan rahmat Allah, kita mencicipi rahmat Allah, kita menikmati rahmat Allah. Kalau kita tidak bisa berterima kasih, bersyukur sama nikmat Allah, kita tidak ada bedanya dengan kucing. Kita tidak ada bedanya dengan monyet. Rizkinya diambil, tidak berterima kasih. Rizkinya dimakan, tidak berterima kasih. Apa bedanya sama kucing? Apa bedanya kita sama monyet? Sudah makan, tidur, lupa ngaji, lupa sholat. Apa bedanya kita sama babi? Apa bedanya kita sama kambing? Kambing itu kalau tidak ada makanan, dia teriak-teriak. Dikala dikasih makanan, sudah kenyang, dia tidur. Manusia, dikala sedang ada kesulitan, dia merengek-rengek, dia nangis-nangis, dia berteriak-teriak. Dikala sudah ada makanan, udah kenyang, dia tidur, terdiam tidur. Inilah Ar-Rahman. Jadi dengan sifat pengasihnya Allah, dengan sifat kelemah lembutan Allah, kita harus bisa berterima kasih kepada Allah Sang Pengasih, kepada Allah Sang Penyayang, kepada Allah yang mengasihi kepada kita segala kebutuhan kita. Sehingga Allah berbicara, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian akan menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian akan bisa menghitung, saking banyaknya. Selanjutnya, Asmaul Husna yang artinya pengasih atau penyayang, ada juga yang nanti disebutkan adalah Ar-Rauf. Ar-Rauf juga ini artinya kasih sayang.
Artinya ar-rauf, rasa kasih sayang yang melimpah ruah. Makanya rauf dekat dengan rahmat, rauf dekat dengan rahmat. Ini ya, ada rauf, ada. Selanjutnya akhlak daripada ar-rahman. Setelah kita menjiwakan dalam hati kita akidah Asmaul Husna Ar-Rahman, kita merasakan kasih sayang Allah, kita merasakan kasihannya, dikasih dari Allah segala. Dan kita juga mengakui bahwa kita ini makhluk Allah yang sangat kikir, koren, tidak mau kita banyak berbagi. Akhlak dari Ar-Rahman, satu, kasihi sesamamu, tidak peduli siapapun. Jadilah kalian anak-anakku seperti matahari yang tidak pernah pilih kasih, menyinari semua makhluk. Matahari ini adalah simbol daripada sifat rahmannya Allah. Matahari tidak pernah pilih kasih. Ini mah orang tidak sholat, tidak disinari. Ini mah orang tidak beribadah, tidak disinari. Ini mah orang tidak sahur, tidak disinari. Tidak pernah pilih kasih. Jadilah kita sebagai pemancar kasih sayang kepada sesama. Sehingga Rasul bersabda, irhamu man fil ardh, kasihi makhluk-makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka akan mengasihi kepadamu Allah yang maha tinggi. Kalau kita tidak mau dicubit, kita jangan mencubit orang. Kalau kita tidak mau mencaci, kita jangan mencaci orang. Kalau kita tidak mau dibuli, maka kita jangan membuli orang lain. Yang harus ditanamkan oleh kita adalah mengasihi semua makhluk Allah tanpa pandang bulu. Di satu waktu Nabi Ibrahim mau makan bersama. Nabi Ibrahim kalau mau makan suka megat jalan. Jalan itu dicegat. Siapa orang yang sedang di perjalanan yang belum makan? Nabi Ibrahim tidak mau makan sendiri. Bedanya sama kita sedikit. Nabi Ibrahim tidak mau makan sendiri, kalau kita mah tidak mau makanan dimakan bersama. Dikit bedanya ya. Nabi Ibrahim tidak mau makan sendiri, kalau tidak mau dimakan bersama. Padahal dalam hadis Rasul berbicara, makanan untuk seorang harus dimakan berdua, makanan untuk dua orang harus dimakan bertiga. Insya Allah cukup, ada berkah di sana. Nabi Ibrahim di satu waktu mau makan bareng. Yang diundang waktu itu adalah Islam semua, Muslim semua. Dan tetangga Nabi Ibrahim ada yang Yahudi, tidak diundang. Maka di saat sebelum makan bareng itu dilaksanakan, datang teguran dari Allah. Ibrahim, kenapa tetangga kamu tidak diundang? Apakah untuk makan-makan? Apakah karena kamu mengira bahwa tetanggamu itu adalah Yahudi? Kata Allah, kami ngasih rizki untuk Yahudi itu, kami ngasih makanan untuk Yahudi itu. Kenapa kamu pilih bulu? Kenapa kamu pandang bulu? Di sini mengajarkan kita harus mengasihi semua makhluk Allah. Dalam Islam dibicarakan juga, kalau kita mau menyembelih hewan, harus dimunculkan sifat pengasih kita. Sehingga kata Rasul dalam hadisnya, pisaunya harus tajam banget, sehingga tidak terasa sakit bagi hewan yang disembelih itu. Ini akhlak yang pertama. Satu, kita harus mengasihi sesamamu tanpa pandang bulu, seperti halnya matahari. Yang kedua, ketahuilah, jika seluruh rahmat yang telah ditebarkan di muka bumi ini dikumpulkan semua, maka itu hanya satu bagian dari rahmat Allah, sedangkan 99 rahmat di sisinya akan dibagikan nanti di surga. Apa hal yang kedua? Kita bayangkan, ya Allah, dengan rahmat-Mu yang satu kami bisa saling menyayangi, kita bisa saling mengasihi. Dengan rahmat-Mu yang satu kita punya rumah, kita punya mobil, punya apa yang orang-orang punya. Dengan rahmat-Mu yang satu kita bisa lihat bangunan mencakar langit, orang miliarder, orang jutawan banyak sekali. Kita bisa membayangkan bagaimana ya Allah nikmatnya kenikmatan di surga.
yang akan mendapatkannya sedikit, sedangkan rahmatnya 99. Ini akhlak yang kedua, dengan mengkaji Asmaul Husna Ar-Rahman. Kita harus tembus hati kita membayangkan rahmat Allah di sorga nanti. Mudah-mudahan kita masuk surga, amin. Sekarang ini satu rahmat. Laki-laki yang ganteng ini, perempuan yang cantik ini, wah, ini satu rahmat. Kecantikan dan kegantengan ini dibagi-bagi. Setelah dibagikan ke Nabi Yusuf, setelah dibagikan ke Nabi Muhammad, sangat ganteng banget, dibagi-bagikan sama kita. Ya Allah, bagaimana aku bidadari di surga cantiknya, bagaimana bidadari di surga gantengnya. Itu kan Allah sifatkan bidadari di surga itu tanpa ada menstruasi. Bidadari di surga itu kalau berkeringat lebih wangi daripada minyak wangi. Bidadari di surga itu kalau bajunya dibuka maka sampai tulang sumsumnya juga kelihatan. Terkadang kan ibu kita dibuka bajunya juga gak kelihatan. Baru kelihatan tatkala dia tersenyum karena giginya putih, ya, karena hitam segalanya. Kalau lagi di dapur, pahili sama bujil kastrol. Ini wahsia Allah, rahmat Allah, sifat rahmannya Allah yang ada di surga 99. Begitu banyak. Yang ketiga, untuk memunculkan kepekaan dan menyayangi orang lain. Sebelum kita menyayangi orang lain, sebelum mengasihi orang lain, kasihi dulu diri sendiri. Sayangi dulu diri kita sendiri. Di kamar kita ada cermin. Kalian berdiri di atas cermin, hadapkan tubuh kalian ke cermin seraya berkata, apakah wajah yang indah ini dan bercahaya? Apakah di akhirat nanti wajah saya akan hitam atau akan dibakar dengan api neraka? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, ya Allah, bola mata saya yang hitam ini, mata saya yang bisa menatap segala makhluk yang ada di bumi, apakah mata saya ini akan bisa menatap dan Allah di sorga nanti? Apakah mata saya ini akan bisa menatap Allah di sorga nanti? Rasul bersabda, kelak nanti kekasih-kekasih Allah akan bisa menatap Allah di sorga, dan menatap Allah di sorga mengalahkan semua nikmat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pegang bibir, ya Allah, bibir kita bisa berbicara, dengan bibir kita bisa tersenyum, dengan bibir kita bisa melambangkan kegembiraan. Apakah bibir kita akan tersenyum nanti di sorga, atau bibir kita akan cemberut karena kita masuk neraka? Apakah? Saya gak mau bohong, karena bibir saya takut cemberut. Saya gak mau melihat tayangan-tayangan yang parno, karena takut mata saya nanti tidak bisa menatap Allah. Saya tidak mau ada kulit, ada wajah yang tersentuh sama laki-laki yang belum halal, karena takut wajah saya nanti di akhirat malah dibakar dengan api neraka. Perhatikan juga pada tubuh yang tegak kita, apakah akan berdiri penuh cahaya masuk surga, disambut oleh Allah, udhuluha bisalamin amin. Apakah kita akan disambut oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, atau tubuh kita akan gosong oleh api neraka? Selanjutnya, bersihnya kulit, renungkan, ya Allah, kulit setiap hari mandi 2 kali. Apakah kulit kita ini akan hitam karena jadi bara api neraka? Naudzubillah. Ini sebelum memancarkan sifat kasih sama orang lain, kasihani dulu kita diri sendiri. Ya Allah, kaki saya akan melangkah ke surga atau ke neraka? Muhasabah dari sekarang. Selanjutnya, akhlak yang keempat, jauhkanlah diri kita dari meremehkan ciptaan Allah. Naudzubillah. Dalam hadis dijelaskan, kalau ada orang menghina temannya,
maka dia tidak akan meninggal sebelum yang menghinanya diberi kehinaan seperti temannya yang dia hina. Ada teman yang korek, kita hina-hina, kata Allah dia tidak akan mati sebelum dia korek. Ada temannya yang bibirnya galing, bibirnya keribo, bibirnya keriting, ya kalau tersenyum seperti karaoke melipat, dia hina, kata Allah, kata Rasul tidak akan meninggal sebelum bibir dia keriting juga. Kita tidak bisa menghina orang. Ma khalaqnakum ma khalaqna abasa. Tidak ada yang Allah ciptakan yang sia-sia. Dengan itu akhlak yang keberapa ini? Yang keempat, kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menghina makhluk ciptaan Allah, karena tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia. Tetapi ambillah pelajaran, ambillah ibrah, pikirkan apa yang bisa diambil dari makhluk Allah yang ini. Yang terakhir, berdoa dengan ar-Rahman dan khasiatnya. Ikuti, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmana kulli syai'in wa rahimahu. 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 Berkhasiat, kalau di suatu rumah ada orang yang jelek akhlaknya dan asrar tersebut dibaca dan ditulis, maka insya Allah akan kembali kepada kebenaran. Ini khasiatnya, ya. Khasiatnya ini khasiat daripada Ya Rahmana kulli syai'in wa rahimahu. Yang nakal-nakal bacalah ini. Ya Rahmana kulli syai'in wa rahimahu. Ya Allah kasihi aku. Ya Allah jangan dibiarkan aku ini nakal. Ya Allah jangan dibiarkan aku ini babar. Kasihi aku ya Allah. Belajar terus, dekati guru, minta bimbingan sama guru. Insya Allah Allah kabulkan, kita akan jadi benar.